Gatot Subroto lahir di Banyumas 10 Oktober 1909. Sejak anak-anak, dia sudah menunjukkan watak seorang pemimpin. Dia memiliki keberanian, ketegasan, tanggung jawab, dan membenci kesewenangan. Ketika masih bersekolah di Els, dia berkelahi dengan seorang anak Belanda. Akibatnya, dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dikeluarkan dari sekolah Els, dia kemudian masuk ke sekolah HIS. Dari sana, dia akhirnya menyelesaikan pendidikan formalnya. Namun, setamat HIS, dia memilih tidak meneruskan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi, tetapi bekerja sebagai pegawai. Namun pilihannya menjadi pegawai tersebut ternyata juga tidak memuaskan jiwanya. Dia kemudian keluar dari pekerjaannya dan masuk sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Gatot pun menjadi anggota KNIL atau Tentara Hindia Belanda, hingga akhirnya pendudukan Belanda di Indonesia. Ketika Perang Dunia II bergolak, pasukan Belanda berhasil ditaklukkan pasukan Jepang. Indonesia yang sebelumnya merupakan daerah pendudukan Belanda beralih jadi kekuasaan pemerintah kerajaan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ini, Gatot pun langsung mengikuti pendidikan tentara membela tanah air di Bogor. Tamat dari pendidikan peta, dia diangkat pemerintah Jepang menjadi komandan kompo di Sumpyo, Banyumas, dan tidak berapa lama kemudian dinaikkan menjadi komandan batalion. Setelah kemerdekaan Indonesia, Gatot langsung masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR merupakan tentara bentukan pemerintah Indonesia sendiri dan merupakan tentara resmi RI yang dalam perjalanannya kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejak kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan kemerdekaan RI atau pada masa Perang Kemerdekaan, Gatot Subroto dipercayai memegang beberapa jabatan penting. Ia pernah menjadi Panglima Divisi II, Panglima Korps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Bersamaan di saat dirinya menjabat Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Madiun pun bergolak pada bulan September 1948. Pemberontakan yang didalangi oleh Musso itu akhirnya berhasil diatasi dengan gemilang. Setelah banyak terjadi peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda, pengakuan kedaulatan Republik ini pun berhasil diperoleh. Pasca pengakuan kedaulatan itu, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium atau TNT 4 Diponegoro. Namun karena sesuatu hal pada tahun 1953, dia sempat mengundurkan diri dari dinas militer. Namun 3 tahun kemudian dia aktif kembali sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat. Di kalangan militer, dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang mempunyai perhatian besar terhadap pembinaan perwira muda. Menurutnya, salah satu cara untuk membina perwira muda adalah dengan menyatukan akademi militer setiap angkatan, yakni angkatan darat, laut, dan udara menjadi satu akademi. Gagasan tersebut akhirnya terwujud dengan terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Gatot Subroto meninggal dunia di Jakarta pada 11 Juni 1962. Pada usia 55 tahun, sang jenderal ini dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional yang dikuatkan dengan SK Presiden RI nomor 222/1962 tanggal 18 Juni 1962.